Ini Pak, dengan adanya APBN yang semakin ketat begitu Ya, ya, efisiensi dan lain sebagainya, bagaimana Bina Marga menjaga efisiensi tanpa mengorbankan kualitas infrastruktur, Pak Dewo? oke. Kalau kita bicara efisiensi, artinya hal yang paling berhubungan adalah efektivitas. Artinya kita harus benar-benar merancanakan atau anggaran kita dengan seefektif mungkin. Di sini penting bagi kita kalau kita bicara efektivitas adalah bagaimana kita menentukan skala prioritas kita. Ya. Jadi makanya kami di Direktur Jenderal Bina Marga setiap tahun itu melakukan pengambilan data kondisi nasional itu sampai 2 kali, semester 1 dan semester 2. Tujuannya apa? Dari hasil data kondisi nasional kami bisa memotret kondisinya seperti apa. Artinya kalau kondisinya seperti apa, kita bisa tahu butuh penanganannya apa. Dari situ seluruh Indonesia sudah terkumpul, kemudian ternyata sudah kita rencanakan dengan sesuai dengan kebutuhan penanganannya, itu uangnya masih kurang karena efisiensi tadi. Berarti kita harus benar-benar mencari satu yang paling butuh penanganan terlebih dahulu. Dua, lokasi-lokasi yang mendatangkan dampak secara ekonomi maupun sosial yang lebih besar. Itu yang kita dahulukan untuk kita tangani. Karena kita belum nggak ada biaya untuk bisa menangani semua. Jadi di sini pentingnya efektivitas dalam pelaksanaan anggaran itu. Yang kedua, selain itu kami juga kalau efektivitas itu lebih kepada bagaimana kita melaksanakan pemeliharaan atau preservasi terhadap jalan nasional yang ada. Hal yang sama pun kita lakukan terhadap yang baru kita mau kita bangun gitu. Jadi kita investasi itu kan kita rencanakan dalam rencana itu 5 tahun. Mana yang duluan sebenarnya kita susun sesuai dengan kesiapan dan sesuai dengan proyek-proyek tersebut apakah memberikan dampak yang besar atau tidak. Jadi kami juga melakukan value engineering untuk mengetahui atau meningkatkan value daripada setiap proyek yang kita laksanakan dengan mengurangi biaya tanpa menurunkan kualitas dan meningkatkan kinerja tanpa menambah biaya yang berlebihan. Mungkin kira-kira begitu. Oke, baik Pak Dewo. Ini kita akan ke tahun 2026 begitu ya Pak ya. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Nah, di tahun 2026 Pak Dewo, apa target utama dari Bina Marga terkait dengan proyek prioritas seperti pembangunan jalan nasional yang baru atau mungkin preservasi jalan serta peningkatan jembatan mungkin Pak Dewo? Baik, tadi di depan sempat bicara tentang visi, misi, kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja sasaran strategis gitu. Itu kita penuhi dari pencapaian dari output kita. Kalau di dalam rencana strategis 5 tahunan itu kemudian kan di breakdown per tahun. Tahun 2026 ini kita ada beberapa output yang kita rencanakan untuk kita penuhi. Yang pertama adalah pembangunan jalan itu sepanjang 157 km, kemudian pembangunan maupun duplikasi jembatan itu sepanjang 2.188 meter, kemudian pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 27,23 km, kemudian pembangunan flyover atau underpass atau terowongan sepanjang 150 meter. Ini kebetulan flyover, underpass, terowongan ini kami klaster secara sama, jadi kita atau gitu ya. Kemudian penguatan konektivitas dalam menjaga kemantapan jalan dengan peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur sepanjang 1.571 km dan preservasi penggantian jembatan sepanjang 91.648 meter dan 2.138 meter. Di luar itu semua kami juga melakukan preservasi terhadap jalan nasional dan melakukan pemeliharaan baik itu pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan rutin kondisi apabila memang tidak terdapat alokasi untuk melakukan penanganan efektif. Hubungannya dengan tadi efektivitas. Jadi ketika terdapat segmen-segmen yang membutuhkan penanganan tapi kita belum bisa melakukan penanganan, kita melakukan penanganan holding treatment dulu, penanganan pemeliharaan rutin kondisi untuk menjaga jalan tersebut tetap fungsional. Mungkin itu. Baik Pak, tapi terlepas dari pembangunan fisik, mungkin apakah Bina Marga begitu menyiapkan inovasi teknologi baru seperti digitalisasi perawatan jalan atau mungkin pemanfaatan material ramah lingkungan ini Pak? Baik,
sudah menjadi tuntutan ya bahwa kita harus bergerak ke arah digitalisasi. Ya. Jadi kami sendiri untuk melakukan proses pemrograman, sebenarnya tidak hanya dari proses pemrograman, dari proses pengambilan data, kemudian melakukan evaluasi sampai dengan pemrograman, kami sekarang sudah mengandalkan Integrated Road Management System (IRMS). Jadi itu yang tools yang kami gunakan untuk melakukan baik itu mencari data tadi, kemudian melakukan penanganan pemrogramannya maupun melakukan prioritas pemrogramannya. Kemudian untuk pengambilan data kondisi jalan kami juga sudah mulai mengembangkan mobil laser scanning. Kemudian saat ini kami lagi belajar nih dengan menggunakan AI, maksudnya AI-nya lagi kita suruh belajar istilahnya ya, dengan menggunakan sistem road damage detection. Okay. Artinya supaya dengan menggunakan kamera yang HP itu bisa mendeteksi kerusakan jalan. Tapi itu kan semakin banyak AI-nya digunakan, semakin dia belajar sehingga hasil yang atau interpretasi daripada kondisi jalan tersebut menjadi lebih akurat. baik gitu, lebih akurat betul. Kemudian kami dimulai di IKN sudah menerapkan Building Information Modeling atau BIM dan Digital Twin sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan dan aset-aset kita menjadi lebih antara di kertas atau di laptop itu sama dengan yang ada di kondisi lapangan. Okay. Mungkin seperti itu. Kalau bicara masalah material kami saat ini mengembangkan warm mix aspal atau WME yang merupakan teknologi yang memungkinkan campuran berasal diproduksi dengan suhu 20 atau 30 derajat lebih rendah. Kemudian kami juga ada reclaim aspal pavement RAP untuk menjadi salah satu strategi material ramah lingkungan. Artinya gini, RAP itu kalau jalan yang sudah kondisinya menurun kita bongkar, kemudian kita olah lagi, kita bawa ke tempat mixing, kita olah lagi, kemudian kita pakai lagi. Ini kan artinya bahwa kita satu mengurangi waste. Yeah. Kalau misalnya jalan itu dibongkar dibuang kan ada waste di mana-mana. Yeah. Itu waste itu dimanfaatkan lagi. Yang kedua, bayangin kalau misalnya di jalan-jalan di kota-kota ini. Hari ini dilapis aspal, besok dilapis lagi, tahun depan lapis, nanti semakin tinggi. Nah, itu makanya perlu ada RAP ini, reclaim aspal pavement, sehingga yang sudah aus, yang sudah ini kita bongkar, kita remajakan, kita pakai lagi. Ada juga kami menggunakan aspal plastik yang kami terapkan di beberapa tempat yang artinya supaya mengurangi penggunaan sampah plastik gitu. Dan untuk meningkatkan kondisi daripada perkasan aspal sendiri supaya lebih tahan terhadap air. Kira-kira gitu.